Ada dua istilah yang kita temui di chapter 18 ini ya. Ada corporate reorganization, satunya corporate liquidation. Bedanya apa? Kalau yang reorganization itu bukan penutupan PT. Jadi PT-nya itu tanda-tanda mengkhawatirkannya kalian akan mendapatkan suatu neraca. Neraca itu isinya ada aset, liability, equity. Loh, equity-nya permodalannya kok saldonya negatif. Itu buruk ya teman-teman. Kalau kalian baca suatu perusahaan, kok equity atau modalnya negatif. Nah, kalau yang reorganization itu masih bisa diselamatkan. Nanti posisi modal yang negatif itu kita pelan-pelan bantu tutup gitu jadi nol. Sehingga reorganization itu seperti buka perusahaan yang baru lagi, namanya fresh start reporting. Tapi kalau yang liquidation, itu tahapan reorganization nggak bisa dilakukan. Jadi kita mencoba equity yang minus itu dinolkan tuh masih belum bisa. Akibatnya ya perusahaan itu memang harus dilikuidasi atau ditutup beneran. Contoh-contoh ya perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Paling gampang seperti yang tadi saya bilang sama teman-teman. Kalau kalian baca neracanya, bisa dilihat di sini ya, bankruptcy, insolvency. Jadi nilai utang itu jauh melebihi nilai asetnya. Dengan kata lain, asetnya mau dijual pakai harga pasaran terkini pun, itu nggak bisa melunasi utangnya. Bayangin ya, jadi asetnya semuanya dijual pun nggak bisa mengcover utangnya. Nah, yang seperti itu tuh, ya ini tadi yang memunculkan term istilah likuidasi atau reorganisasi. Beda sama kalau cuma equity insolvency, itu artinya kita molor bayar utang. Mestinya utangnya dibayar minggu depan, nggak bisa minggu depan. Mestinya bulan depan, nggak bisa bulan depan. Tapi masih nggak mengkhawatirkan sampai asetnya dijual, nggak bisa mengcover utang, itu bukan ya. Ini beberapa undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang kebangkrutan. Kenapa kok sampai diatur seperti ini, teman-teman? Karena nanti kalau perusahaan partnership, kalau CV yang sudah kita pelajari di chapter 17, ketika partnership itu mau memutuskan liquidation, kan itu diputuskan oleh partnernya saja. Pergi ya tetap ke notaris sih untuk pembubaran CV. Cuma tidak melibatkan suatu lembaga lainnya lagi. Nah, kalau di Indonesia, PT itu dianggap sebagai badan usaha yang berdiri sendiri, bukan atas nama partner. Kalian masih ingat juga kan, kalau ada hutang yang nggak bisa terbayar pun hanya perlu untuk mengorbankan asetnya PT alias limited liability. Tidak sampai aset pribadi itu harus dijual begitu kan. Nah, jadi ketika PT ini berdiri sendiri, sudah tidak melibatkan nama orang-orangnya lagi. PT itu jika mengalami kebangkrutan harus bisa berdiri sendiri, diadili di pengadilan itu ya atas nama PT itu. Walaupun yang duduk di sidang itu misalnya diwakili direktur utama. Tapi yang istilahnya ini bukan menyidang direktur utamanya secara personal, teman-teman. Tapi direktur utama itu mewakili nama PT. Jadi yang berdiri di pengadilan itu atas nama PT. Nah, itu spesialnya perusahaan PT. Makanya kalau mau tutup, dinyatakan pilot dulu, itu harus melalui keputusan pengadilan, teman-teman. Dan harus dipublikasikan misal di koran, di media massa, seperti itu. Harus ada surat yang menyatakan bahwa PT ini boleh ditutup. Jadi penutupan PT itu tidak segampang penutupan CV. Makanya mau coba-coba usaha, jangan memutuskan untuk badan usahanya PT, mending mulai dari CV dulu aja. Harus mengadu ke pengadilan, terus sampai ada legalitas putusan pengadilan ya, yang menyatakan bahwa PT itu bangkrut. Teman-teman bisa lihat nanti ada penelitiannya dulu, apakah benar-benar bangkrut atau seperti apa. Kita kan belajar accounting-nya ya, kita bukan melihat lebih dalam bagaimana ranah hukumnya. Tapi teman-teman tetap perlu tahu sedikit-sedikit lah, bagaimanapun juga tetap nyambung ya sama hukum. Nah, tugas kita itu nanti belajar tentang accounting-nya suatu profesi namanya kurator. Bahasa Inggrisnya trustee, jadi disebut trustee accounting. Siapa sih kurator atau trustee ini? Ini profesi yang ngurusin PT-PT yang bangkrut gitu loh teman-teman. Karena PT itu pembukuannya harus dibantu oleh kurator ini. Jadi diambil semua asetnya, tapi tahapannya sama kok. Semua perusahaan yang mau tutup itu semua non cash aset harus diubah jadi cash dulu. Supaya cash itu jadi alat pembayaran yang liquid
bisa diprioritaskan untuk bayar utang dulu, baru nanti kalau ada klaim kreditor, kan maksudnya utang-utang kita selesai, kalau memang ada sisa, baru dibagi untuk para pemegang saham. Jadi nanti yang buat laporan-laporan yang akan kita lihat hari ini itu adalah trustee-nya. Tapi tentunya kalian harus memahami, harus mengerti cara baca laporan-laporan itu ya teman-teman. Beberapa hal yang berbeda saya sampaikan dulu. Jadi tadi aset semua yang bentuknya masih bukan cash diubah jadi cash. Terus kemudian ini yang agak berbeda, utang. Utang itu kan rawan nggak bisa terbayar semuanya ya. Jadi ingat kondisi yang tadi, misalnya asetnya 10M. Aset 10M dijual semua itu, utangnya itu 15M. Jadi equity-nya minus 5. Nah itu contoh-contoh perusahaan yang mengalami likuidasi. Aset sama dengan liability plus equity. Jadi kalau asetnya 10, utangnya lebih gede 15, ya berarti equity-nya kan minus 5 tuh. Nah ini kalau kita jual semua aset 10M pun utangnya nggak bisa terbayar 15M. Jadi kita akan mengurutkan utang-utang. Utang itu ada yang terjamin, ada yang tidak ada jaminannya tapi prioritas, ada yang tidak ada jaminannya non prioritas. Nanti kalau ini semua bisa terbayar, baru ngurusin klaimnya pemegang saham ya, baru pemegang sahamnya dapat bagian. Tapi biasanya sekedar info saja, kalau perusahaan yang mengalami likuidasi yang equity-nya minus tadi, ya nggak mungkin lah ya, asetnya aja 10M, utangnya 15M. Nggak mungkin pemegang saham masih dapat sisa ya teman-teman. Bahkan utangnya loh masih sisa, belum ada yang terbayar. Nah, di sana nanti kita akan melakukan negosiasi sama kreditor yang memberikan kita pinjaman. Laporan-laporannya perusahaan yang mengalami likuidasi ini, teman-teman. Kalau perusahaan yang normal kan income statement, laba rugi, perubahan modal, statement of owner's equity, kemudian neraca, balance sheet. Nah, tapi kalau yang likuidasi nama-namanya beda kayak gini ya. Ada statement of affair, statement of cash receipt and disbursement, statement of change in estate equity, ada balance sheet-nya juga bagi perusahaan yang khusus likuidasi, terus ada statement of realization and liquidation. Kita bahas satu persatu nanti. Pertama kali kenali suatu istilah yang baru dulu. Kita akan memindahkan semua equity kita. Kalau equity di perusahaan PT kan harusnya namanya laba ditahan, bahasa Inggrisnya retained earning. Kita akan pindahkan ini ke pembukuannya kurator. Jadi nama equity-nya nanti adalah estate equity. Estate equity itu anggaplah itu sebagai modal kredit. Jadi posisinya kalau nanti untung di kredit, kalau rugi dia di debit. Perlakukan itu seperti permodalan.